Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Natalia Erwinda Relam. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi nasional? Pancasila sebagai ideologi nasional artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reynald Febrian Kusoy. Pertanyaannya, bagaimana kerangka acuan yang dimaksud dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kerangka acuan yang dimaksud dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah kerangka yang baik untuk menata kehidupan pribadi maupun interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Saya Sheila Tangkere akan menjawab pertanyaan dari Duki Rabas Bastian. Apa kelebihan utama ideologi Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lainnya? Jawabannya, jika dibandingkan dengan ideologi lain seperti misalnya liberalisme dan sosialisme, maka Pancasila memiliki sejumlah kelebihan, antara lain, yang pertama, sistem kepercayaan yang dianut Pancasila adalah monoteisme. Yang kedua, HAM atau hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi tanpa mengabaikan kewajiban. Yang ketiga, pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat. Sementara itu, menurut Soekarno, dalam salah satu pidatonya, Pancasila sebagai ideologi memiliki sejumlah kelebihan, antara lain, Pancasila mengakui adanya Tuhan, Pancasila menghargai setiap manusia, Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa, Pancasila menganut paham demokrasi, dan yang terakhir, Pancasila mengupayakan supaya terwujud keadilan bukan hanya untuk individu, melainkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selviani Sumba. Pertanyaannya, apa manfaat ideologi bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang pertama, sebagai struktur kognitif. Struktur kognitif ini menjadi acuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa. Pemahaman ideologi oleh suatu bangsa dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai orientasi dasar. Ideologi berperan untuk menentukan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting agar sebuah negara tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang menyerang bangsa mereka sehingga bangsa tersebut menjadi tetap utuh. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman. Ideologi juga bisa sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Norma yang terkandung dalam ideologi menjadi pedoman bagi tiap warga negara. Artinya, segala perbuatan harus sesuai batasan norma yang terkandung dalam sebuah ideologi. Hal ini membuat seseorang menjadi terarah dalam bersikap dan berbuat. Yang keempat, sebagai menentukan identitas diri. Tentu sebagai warga negara harus mampu membangun identitas dari sebuah bangsa dan negara. Peran ideologi penting untuk membentuk dan menentukan identitas sebuah bangsa sehingga berbeda dari negara-negara lainnya. Hal ini menyangkut pada basis filsafat, pandangan hidup, kepribadian, dan basis negara. Yang kelima, sebagai pencapaian tujuan negara. Ideologi menjadi faktor-faktor penting dalam merealisasikan cita-cita negara. Tanpa adanya ideologi, tentu akan berkurang sumber motivasi dan pendorong dalam mencapai tujuan negara. Yang keenam, sebagai sumber edukasi bagi masyarakat. Ideologi bisa memberi pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bernama Teresia. Jelaskan apa alasan negara Indonesia lebih memilih Pancasila menjadi ideologi bangsa daripada paham-paham ideologi besar lainnya. Alasannya karena Pancasila dipandang baik dan cocok oleh para pendiri bangsa kita, sebab Pancasila pada hakikatnya adalah pandangan hidup yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu berikan contoh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan,
dalam asal mula tak langsung. Jawaban, nilai ketuhanan melaksanakan kewajiban agama yang dianut, nilai kemanusiaan berperilaku baik kepada orang lain, nilai persatuan berteman dengan orang lain tanpa memandang suku, ras, dan agama. Nilai kehormatan menghormati setiap pendapat dan keputusan orang lain. Nilai keadilan bersikap adil terhadap sesama atau tidak pilih kasih. Pertanyaan dari Mariska Tamburian dari kelompok 6, yaitu bagaimana cara menumbuhkan kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila sehingga mampu memberikan optimisme dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Jawabannya adalah dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yang artinya adalah bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengacu pada sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sehingga rakyat Indonesia termotivasi untuk mengamalkannya. Akan menjawab pertanyaan dari Nima Desri Andayani. Menurut kelompok 5, bagaimana kondisi ideologi negara kita saat ini? Seperti yang kita tahu, ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, pada saat ini ideologi negara kita mulai memudar. Hal ini disebabkan oleh 1. Kurangnya peran pendidikan agama pada pembentukan sikap remaja. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila. 3. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, efek globalisasi. Saya Sheila Tangkere akan menjawab pertanyaan dari Natasha Pinontoan. Jelaskan mengapa ideologi nasional Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme. Jawabannya, karena ideologi nasional Pancasila merupakan suatu gagasan pikiran berasal dari pemikiran dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala, yang selanjutnya disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga mengakui kebebasan atas hak asasi manusia serta kesamaan derajat dan martabat manusia, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang pada akhirnya membawa Indonesia menuju kedaulatan yang hakiki. Berbeda dengan ideologi campuran, sosialisme dan liberalisme yang umumnya bersifat mengekang, membatasi dan mendominasi terhadap warganya, sehingga kebebasan hak asasi manusia serta kesamaan derajat dan martabat manusia tidak terpenuhi.